Halo, kita berjumpa lagi dalam tes alat bersama saya Maybe. Kali ini kita akan mencoba mengtes voice recorder atau music recorder, karena bisa juga dipakai untuk merekam musik. Dan kita akan mentes alat ini dari yang paling mahal di sini sampai yang paling murah. Jadi ini yang paling murah, lebih mahal sedikit, lebih mahal lah ya. Terus ini lebih mahal lagi. Terus ini yang paling mahal di keempat alat ini. Ini adalah recorder USB. Ini saya pernah mentes alat sejenis ini yang warna putih. Ini harganya sekitar 50 sampai 100 ribuan kalau di marketplace. Dan perekaman alat ini dia penyimpanannya, storage-nya menggunakan micro SD card. Jadi di sini ada micro SD card-nya. Nih, kita pasang sebagai penyimpanan. Dan yang kedua adalah perekam menggunakan internal memori untuk penyimpanannya. Dan ini ada dua mic di sini, kanan dan kiri. Ini jenisnya adalah recorder T60 merek, ada penjual tape lewat. Mereknya saya kurang jelas mereknya apa, tapi serinya T60. Dia menggunakan USB untuk pengecasan, karena dia menggunakan baterai internal. Jadi sudah ada baterainya dengan kapasitas internal memorinya, internal storage-nya 8 GB. Ya, ini 8 GB. Dan yang ketiga adalah merek Sony UX560F. Nah, untuk Sony ini kapasitas penyimpanannya 4 GB internalnya, dan ada juga slot untuk micro SD card-nya. Di sini bisa kita pasangin SD card. Kalau yang ini harganya sekitar 200 sampai 300 ribuan. Nanti saya akan kasih link di deskripsinya. Dan kalau yang ini harganya 1 juta sampai 1 juta lebih lah, sampai 1,5 juta yang Sony ini. Dan juga stereo recording UX series, jadi di atasnya PX, karena Sony punya recorder yang serinya PX dan ini serinya UX itu di atasnya yang PX. Dan yang terakhir adalah Tascam yang sudah cukup punya nama untuk sebagai perekam musik maupun voice recorder. Dia punya dua mic internal juga, stereo, dan inputnya dia menggunakan jack XLR. Untuk penyimpanannya dia menggunakan SD card yang ukuran besar. Ya, ini di sini. Untuk powernya dia bisa menggunakan USB, bisa menggunakan baterai. Ini baterainya. Harganya di pasaran antara 2,5 juta sampai 3,5 juta, dan di sini adalah yang paling mahal. Nah, yang tiga ini punya playback, jadi bisa diputar untuk kita dengarkan. Sementara yang satu ini tidak ada, jadi harus kita pindahkan dulu filenya ke komputer untuk kita bisa mengecek file audionya. Oke, kita akan tes semuanya ini untuk merekam suara saya. Jadi saya akan rekam suara saya ke dalam memori di masing-masing alat perekam ini dengan jarak antara mulut dengan mic-nya kira-kira antara 20 sampai 30 cm. Oke, kita nyalakan recordernya. Kita pakai alat bantu untuk memposisikan agar mic-nya mengarah ke mulut saya. Ini kita tekan on-nya. Ini off, ini on. Nah, ini udah on nih, udah nyala. Ini udah on. Posisinya udah ngerekam, tapi kita nggak punya monitornya, jadi kita nggak tahu tuh rekamnya beres atau enggak. Kita arahkan, dan ini juga kita nyalakan. Kita arahkan ke sini. Dan ini yang Sony, powernya di samping. Kita pencet ke sini, power on. Nah, ini udah record nih di sini. Di sini ada pilihan record musik atau record voice. Jadi saya pilih yang voice. Nah, kita nyalakan. Nah, ini udah record nih. Ada monitornya kelihatan.
Jadi ini semua 3 alat ini udah merekam, tinggal ini satu kita nyalakan juga. Nah, udah nyala. Nah, di sini kita juga pilih yang record modenya stereo internal mic ya. Jadi menggunakan mic internal. Nah, ini untuk monitornya. Kita keraskan dulu volumenya, mic levelnya supaya cukup optimal suara yang ditangkap. Oke, ini udah record. Oke, sekarang saya akan, semua udah mengarah ke mulut saya. Saya akan bacakan untuk sampel suaranya. Saya ambilkan dari overloops.com. Tips memilih alat perekam audio atau mic untuk video. Membuat sebuah video yang baik tidak hanya berbicara tentang kualitas gambar saja. Kualitas gambar yang baik pun harus diikuti dengan kualitas audio yang baik pula. Masalahnya, apakah kita bisa mendapatkan gambar sekaligus audio yang bagus hanya dengan kamera saja? Tentu saja jawabannya tidak. Kualitas yang didapatkan dari mikrofon built-in yang disematkan pada kamera tidak akan sebagus audio yang dihasilkan melalui alat perekam audio. Dengan mikrofon bawaan dari kamera, noise suara masih bisa kita dapatkan. Namun dengan perekam audio tertentu, kita bisa membuat audio kita benar-benar clear dan tidak ada noise sama sekali. Ya, kita membutuhkan alat tambahan untuk merekam audio tersebut, bisa terintegrasi langsung dengan kamera dan bisa juga berdiri sendiri. Dalam postingan kali ini, Overloops akan membahas apa saja alat perekam audio yang bisa kalian gunakan ketika merekam video dan kegunaannya. Sebenarnya ada banyak jenis audio yang terus berkembang fiturnya hingga saat ini. Namun di sini kita akan mengenal 4 jenis alat perekam suara meliputi shotgun, lavalier, mic condenser, dan audio recorder. Keempat alat ini memiliki perbedaan dari jenis fisik dan juga fungsi. Masing-masing juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masingnya 2 kali, tergantung dengan konteks penggunaannya. Untuk menggunakan audio tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan kita ini untuk apa. Nah, mari kita bahas satu per satu. Oke, demikianlah sampel audio untuk menguji coba alat perekam.